Jadi kita hari ini mau berbicara tentang hidup dengan kesengajaan. Bukan hidup dengan kebetulan, tapi hidup dengan kesengajaan. Saya percaya Tuhan menciptakan saya, Tuhan memanggil saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang percaya bahwa Tuhan menciptakan kita semua untuk jadi berkat? Amin, hampir semua ya. Dan saya percaya bahwa caranya Tuhan akan menjadikan kita berkat adalah dengan menaruhkan potensi dalam hidup kita. Kita sudah memiliki potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Masalahnya apakah kita kembangkan potensi itu? Karena waktu kita itu terbatas dalam hidup ini. Apa yang kita mau lakukan supaya kita bisa mengembangkan potensi kita? Tidak ada cara lain kecuali kita mengembangkannya dengan suatu kesengajaan. Siapa yang percaya di tempat ini bahwa Tuhan sudah menaruh potensi dalam hidup masing-masing? Oke, belum semuanya angkat tangan, tapi saya berdoa agar selesai dari pesan hari ini, semua pulang dengan suatu keyakinan, dengan suatu kesadaran bahwa Tuhan sudah menaruh potensi dalam hidup kita semua di tempat ini. Tidak ada satupun yang terlewat. Saya rindu nanti kita pulang, kita membuat keputusan, Tuhan, saya akan sengaja menumbuhkan potensi dalam hidup saya. Seumur hidup saya akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itu kerinduan saya berdoa untuk itu. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya minta kita sama-sama mungkin lihat kanan kiri dan katakan, kamu berpotensi, katakan. Yang di atas juga katakan, kamu berpotensi. Terus katakan kembali kepada mereka semua, iya saya tahu. Kasih. Seekor bebek masuk ke toko pet store, toko binatang. Dan bebek ini bertanya kepada yang jaga toko, bertanya demikian, Pak, apakah ada makanan bebek? Terus si penjaga tokonya bilang, enggak ada Pak, di sini kita enggak jualan makanan bebek. Terus dia pulang. Besoknya si bebek datang lagi. Dan dia datang kepada penjaga toko dan dia bertanya, Pak, ada makanan bebek? Terus si penjaga tokonya kembali ngomong, enggak ada. Kita enggak jualan makanan bebek. Terus dia pulang. Terus besoknya, bebeknya datang lagi. Dan kembali bertanya kepada orang yang jaga toko, Pak, ada makanan bebek? Terus si bapaknya udah mulai kesel. Pak, di sini kita enggak jualan makanan bebek. Oke Pak, jadi enggak usah tanya lagi. Terus dia pulang. Besoknya dia datang lagi. Dan kita tahu apa yang akan dia tanyakan. Pak, ada makanan bebek. Si penjaga toko kali ini udah gak tahan. Terus dia bilang, kamu nih ya, saya udah bilang dari kemarin, udah 3 kali saya bilang, gak ada makanan bebek di tempat ini. Kalau kamu besok datang lagi ke sini, nanya lagi makanan bebek, kamu saya paku. Terus dia pulang, iya Pak. Terus dia pulang. Besoknya dia datang lagi. Si penjaga toko mukanya udah siap. Terus dia langsung bertanya, si bebek ini bertanya, Pak, ada paku? Si penjaganya bingung, hah, Pak, kita nggak jualan paku di sini, kita bukan toko besi. Kita jualan makanan binatang. Langsung si bebek bertanya, Pak, ada makanan bebek? Sesuatu yang dia lakukan dengan sengaja. Saya senang cerita ini, karena si bebek tahu apa yang dia butuhkan, dan dia ngotot. Dan dia mempersiapkan diri. Bila mana ada suatu tantangan, dia tahu apa yang harus dia tanyakan kembali. Tentu dia nanya dulu dong, daripada dia dipaku, dia nanya dulu ada paku nggak? Nggak ada paku, ya gue tanya lagi deh, ada makanan bebek nggak? Dalam hidup kita banyak sekali, dalam hidup kita ini kita tuh nge-flow. Kita ngomong bahwa Tuhan, pakai aku jadi berkat. Tuhan, pakai aku untuk boleh menjamah banyak hidup. Tapi kalau ditanya,
plan kamu apa untuk mengembangkan diri? Apa rencana yang kamu punya dalam hidup untuk mengembangkan diri? Kebanyakan kita nggak bisa jawab. Kita semua punya plan untuk berlibur. Betul? Kita tahu mau kemana, kita tentukan tujuannya. Kita tahu mau nginep di mana, pergi mau pakai apa. Kita tahu budgetnya berapa hari kita akan pergi. Kita tahu semuanya itu. Tapi waktu kita ditanya, apa rencana kamu untuk mengembangkan potensi diri? Kebanyakan kita tidak ada. Karena kita hidup lebih senang untuk mengambang, ngeflow, lihat nanti. Seringkali kita berpikir bahwa kalau kita bekerja, otomatis kita akan bertumbuh. Tapi kita mau belajar hari ini, bahwa potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah tanggung jawab kita untuk mengerjakannya. Kita harus dengan sengaja mengerjakan itu semua. Mari kita buka ayatnya di Petrus, 2 Petrus 1. Ayat 3-8. Kemarin waktu saya baca ini saya sangat tergugah sekali. Karena saya benar-benar baru ngerti bahwa wow, setelah begitu banyak ya saya ngajar tentang kepemimpinan, leadership. Kemarin waktu saya baca ini pagi-pagi saya katakan Tuhan kau ajaib. Dan saya berdoa agar hari ini firman ini masuk ke dalam hati kita semua dan bertumbuh 30, 60 dan 100 kali lipat ganda. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa sebentar. Kita angkat tangan kita. Tuhan, ini hidupku. Dengan segala yang telah Engkau berikan, segala yang telah Kau ciptakan. Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Kami siap diubahkan, kami siap diteguhkan, kami siap dibangunkan, kami siap mengalami terobosan. Melalui firman-Mu hari ini Tuhan, Kau bicara. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Yuk kita baca. Karena kuasa ilahinya, di sini dikatakan karena kuasa ilahinya. Jadi bukan karena kemampuan manusia, tapi karena kuasa ilahinya. Itu satu poin. Telah menganugerahkan kepada kita. Kita garis bawahi telah. Telah, artinya sudah. Menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Jadi Tuhan telah menaruh dalam hidup kita segala sesuatu yang berguna. Untuk apa? Untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Perhatikan ayat ini. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Saya senang memakai kata ini artinya kamu harus dengan sengaja berusaha. Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Untuk ayat 8 saya ambil dari King James. For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kalau kita ngomong Tuhan saya pengen jadi berkat, di sini ngomongin kita akan jadi berkat bukan cuma untuk sesama, tapi untuk semua manusia. Dan Tuhan ngomong, aku udah taruh potensi. Segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk melakukan kebajikan, kebaikan, untuk kamu bertumbuh, aku udah taruh dalam hidup kita semua. Dan Tuhan minta kamu harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan kesengajaan melakukannya. Dan Tuhan janjiin kalau kita melakukan dengan sengaja apa yang Tuhan udah taruh, dikatakan kita nggak akan jadi mandul.
kita nggak akan jadi tidak berbuah. Hari ini, kalau kita seringkali berpikir, kenapa ya Tuhan kok saya ngerasa hidupnya kok stuck, hidupnya kok kayaknya ngambang, hidupnya kok kayaknya kurang berbuah. Firman Tuhan katakan, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, kamu harus dengan sengaja berusaha. Mari kita uji kembali. Apa yang kita sengaja lakukan? Saya punya beberapa contoh di Alkitab tentang kesengajaan. Kita buka di Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini berkata tentang Yesus. Kita tahu Yesus itu sibuk sekali. Dia melayani. Dia mendoakan, menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, mengajar. Itu yang dia lakukan sepanjang hari. Dia bertemu dengan manusia, dia bertemu, dia mengajar. Capek. Tapi Tuhan Yesus dengan sengaja mencari Bapa. Dikatakan pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun. Dia pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi. Saya ngelihat di sini ada suatu kesengajaan. Ini enggak kebetulan, terus bangun, terus saya berdoa, enggak. Dia sengaja. Kapan doanya, di mana doanya. Demikian dengan hidup kita. Bagaimana dengan saat teduh kita? Bagaimana kita mencari Tuhan? Seringkali dalam hidup saya harus jujur ngomong. Kadang-kadang saya ngasih waktu sisa kepada Tuhan. Firman ini sangat menempelak buat saya. Artinya apa? Ya udah nanti kalau masih sempat saya doa. Nanti kalau masih sempat saya baca Alkitab. Enggak ada kesengajaan dalam hidup saya untuk menempatkan Tuhan di tempat utama. Hari ini mungkin di antara kita juga ada yang mengalami yang sama. Kita bergumul, Tuhan saya sibuk. Tuhan saya banyak pikiran. Tuhan saya banyak masalah. Tapi firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya harap ini menjadi suatu peneguhan untuk kita bahwa kalau kita mau cari Tuhan, kita harus cari Tuhan dengan sengaja. Taruh waktunya, kapan, di mana. Jangan kasih waktu yang sisa. Kita lihat contoh selanjutnya. Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal. Terkenal sebagai apa? Sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat ini sering sekali dipakai untuk membicarakan topik penyembahan. Sikap hati kita dalam menyembah Tuhan. Wanita ini adalah seorang wanita yang terkenal sebagai pendosa. Saya hanya bisa memikirkan bahwa kalau dia bisa datang kepada Yesus dengan suatu pualam yang kurang lebih isinya satu tahun gaji, dia curahkan di bawah kaki Yesus. Dia pecahkan di bawah kaki Yesus untuk mengurapi Yesus. Saya hanya bisa membayangkan, sepertinya Yesus sudah melakukan hal yang baik dalam hidup dia. Yesus sudah memberkati dia sedemikian luar biasanya. Sehingga hati dia penuh dengan ucapan syukur. Kalau dia adalah seorang pendosa, saya hanya bisa membayangkan. Waktu dia mau datang kepada Yesus, mungkin teman-temannya ngomong, lu jangan ke sana deh. Lihat, banyak sekali orang-orang Farisi. Banyak sekali orang-orang yang udah tahu kehidupan kamu kayak apa. Orang akan ngomongin tentang kamu. Kamu gak malu, kamu gak takut. Tapi saya melihat dalam kerinduan hati wanita ini dia mengatakan, saya gak peduli tentang hidup saya, tapi saya memberikan apa yang saya bisa ucapkan.
Apa yang saya bisa berikan? Dan dia mulai mikir, apa dalam hidup saya yang terbaik yang saya bisa berikan untuk orang ini yang udah begitu luar biasa memberkati saya. Dan dia pikirkan, saya punya koleksi minyak wangi yang saya udah kumpulkan selama 1 tahun. Ini yang akan kuberikan. Mari kita periksa kehidupan worship kita, penyembahan kita. Saat kita datang kepada Tuhan, seringkali kita ngomong, Tuhan saya gak merasakan Engkau. Pertanyaannya, Tuhan bisa ngerasa kita gak waktu kita datang? Kita datang gak pakai kesengajaan. Kita datang gak pakai kerinduan. Seringkali kita datang setelah worship selesai di gereja. Seringkali kita datang, saya mengalami hal yang sama. Seringkali saya datang, saya lihat, musiknya gak enak. Kurang semangat hari ini. Gak ngangkat. Belum saya suka mikirin, siapa worship leadernya hari ini? Oh hari ini worship leadernya Robert. Oh yes. Sorry saya lupa tadi satu lagi namanya siapa. Andre, ya. Kalau Robert mungkin, enggak lah, tapi kalau Andre, yes, saya akan menyembah Tuhan kalau Andre mimpin. Enggak lah, dua-duanya Robert. Cuman saya lagi mikirin kadang-kadang, kita enggak punya suatu keniatan, kesengajaan. Waktu kita datang untuk menyembah Tuhan, masuk ke dalam gereja, kita enggak nyiapin Tuhan, aku akan menyembah Tuhan. Enggak peduli apa yang orang ngomong di pinggir-pinggir saya. I'm gonna give you my heart, I'm gonna praise you, I'm gonna worship you. I'm just gonna give you the best that I can give. Kalau hari ini saya pulang, Tuhan saya mau pastikan bahwa saya udah memberi yang terbaik kepada Engkau. Waktu saya keluar dari pintu, saya enggak akan ngomong, apa yang saya dapat ya? Tapi saya akan ngomong, apa yang saya udah kasih pada Tuhan. Seringkali kita hidup seperti itu. Kita berharap untuk diberkati, dan wanita ini dalam setiap pembicaraan, wanita ini selalu dibicarakan. Bukan karena dosa dia. Dosa dia diakui, yes. Tapi karena perbuatan kasih dia kepada Tuhan, orang ini akan selalu dibicarakan. Hidup kita nggak sempurna, kita nggak akan pernah sempurna. Tapi kalau kita mau cari Tuhan, kita mau memberi yang terbaik pada Tuhan, segenap hidup kita akan dibicarakan orang. Amin. Contoh selanjutnya, ini contoh yang terakhir yang saya akan bagikan. 1 Samuel 16 ayat 21. Ini bicara tentang Daud. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Luar biasa. Selanjutnya, sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai adalah papahnya Saul, mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. 1 Samuel 17, ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Di sini saya sangat tertarik sekali sama cerita Daud. Kita ngelihat latar belakang Daud. Daud itu anak terakhir dari 8 bersaudara. Satu hari Samuel datang. Mungkin Samuel kalau zaman sekarang udah WhatsApp dulu atau telepon dulu kepada Isai. Isai, gue mau datang, gue mau ngurapin anak-anak lu sebagai raja. Tuhan bilang salah satu dari anak lu bakalan jadi raja. Dan Isai mempersiapkan anak-anaknya. Masalahnya yang dipersiapkan sama Isai cuma 7. Daud anak yang terakhir nggak dipersiapkan. Dalam hidup kita kadang-kadang kita ngalamin yang sama, kita nggak diperhitungkan orang. Kita nggak dianggap, kita nggak dilihat, kita nggak kerasa, kita nggak exist. Jadi hari itu Daud sedang mengembalakan domba. Waktu Samuel mau mendoakan satu sampai yang ke-7 Tuhan bilang enggak. Dan di situ Tuhan bilang, manusia tuh melihat penampilan, tapi kalau aku melihatnya hati. Nah, terus udah gitu, setelah cerita itu, di sini ada cerita tentang Daud akhirnya jadi dekat sama Saul. Kebayang ya, saking dapat perkenanan dari Tuhan, ada favor dari Tuhan, Daud ini dikasihi sama Saul. Tadi kita baca, bahkan Daud ini jadi pembawa senjatanya Saul. Luar biasa, dekat banget.
dipercayakan untuk bawain senjata. Dia tiba-tiba jadi orang penting. Kalau saya mikir saya jadi Daud, mungkin saya akan ngomong sama koko-koko saya yang 7 ini, saya ngomong, nih lihat nih ya, lu aja dulu lah mau apa segala, lu lihat deh siapa yang dekat sama Daud, sama Saul sekarang. Ini gua, koneksi gua oke banget nih sama Saul, gua keren. Semua orang tahu. Dan Saul jelas-jelas ngomong kepada papanya Daud, pada Isai, gua sayang sama anak lu, izinin anak lu kerja sama gua. Ini imagine orang yang tadinya cuman disuruh melakukan hal-hal kecil tiba-tiba seperti itu. Tapi di 1 Samuel 17 itu saya ngelihat Daud selalu pulang ke rumah bapaknya untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Suatu kesengajaan, dia sadar bahwa segala sesuatu yang dipercayakan dalam hidup dia, walaupun kecil, itu harus sengaja dikerjakan. Enggak masalah berapa besar. Seringkali orang suka lupa, gue udah ada yang lebih gede. Tapi hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita lupain. Enggak tuh kalau Daud. Makanya Tuhan senang sama Daud, karena Tuhan lihat hatinya, karakternya. Daud mau berproses dalam masalah karakter, kesetiaan. Walaupun dia udah menjadi pembawa senjatanya Saul, dia masih pulang ke rumah bapaknya untuk melakukan apa yang dia perlu lakukan. Apa yang dipercayakan oleh bapaknya, yaitu untuk mengembalakan domba-dombanya. Suatu yang luar biasa. Hari ini, saya dan banyak teman-teman lain di tempat ini yang home leader. Suatu kehormatan yang luar biasa untuk kita menjadi home leader. Kadang-kadang mungkin kita mikir, aduh saya mah cuma mimpinnya 2 orang, 3 orang. Nggak kayak dia tuh udah 30 orang, 40 orang. Yuk belajar kayak Daud. Nggak usah lihat orang lain. Nggak usah supaya orang lain lihat kita. Lakukan aja yang Tuhan percayakan. Kadang-kadang lingkaran kita masih kecil yang Tuhan percayain. Tapi dengan sengaja lakukan itu. Lakukan itu. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan saya ini panggilannya apa? Apapun yang sedang ada saat ini di kehidupan kita semua masing-masing, lakukan itu dengan segenap hatimu. Jangan give up. Jangan seperti orang yang dapat 1 talenta, karena dia merasa kurang, karena dia merasa orang lain lebih, dia kuburkan. Nggak berbuah. Hari ini belajar kayak Daud, dia walaupun udah dapat promosi, dekat dengan Saul, dia tetap melakukan apa yang dipercayakan dalam hidup dia. Dalam hidup kita ini banyak dipercayakan hal-hal penting untuk Tuhan, yang di mata manusia mungkin enggak. Lakukan itu, jaga dengan sepenuh tanggung jawab. Nah hari ini saya juga pengen mengundang untuk teman-teman di sini, untuk saudara-saudari di tempat ini yang punya kerinduan, Tuhan saya mau melakukan apa yang Tuhan percayakan. Cuman enggak tahu apa. Saya mau katakan, you will find your potential in the field. Kamu akan menemukan potensimu di ladang. Seperti Ruth. Ruth menemukan potensi dia, terobosan dia di ladang. Waktu dia bekerja. Dia menemukan Boaz. Dia menemukan panggilan hidupnya. Hari ini, pastikan kita semua menempatkan diri kita di ladang. Di ladangnya Tuhan. Ladangnya Tuhan apa? Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa artinya apa? Kita melayani. Tempatkan diri kita dengan sengaja di ladang. Kita akan menemukan potensi kita di ladang. Nanti kalau kita semua keluar, akan ada banyak booth. Yang tadi udah dipromosikan. Booth. Di mana kita bisa berkomitmen untuk melayani. Pilih, bisa jadi usher, sound system, multimedia. Kalau kita belum mengambil sesuatu, why not today? Amen? Yes. Saya akan lanjutkan. Saya melihat dalam semua cerita tadi, saya melihat kesengajaan. Bahwa semua orang bertumbuh mencapai sesuatu yang luar biasa karena mereka melakukan kesengajaan. Mereka semua punya tujuan. Pastikan hidup kita punya tujuan.
seperti yang tadi Tuhan ngomong, kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Tahu nggak kalau orang yang jalan tanpa tujuan, tanpa kesengajaan, itu seperti orang yang lagi memanah, tapi nggak ada targetnya. Jadi problemnya apa kalau nggak ada targetnya? Kemanapun dia nempel, dia anggap dia sudah mencapai. Jadi ceritanya seperti ini, dia panah, pop. Begitu dia nempel, dia baru gambar lingkarannya setelah nempel. Dan itu terlihat seperti gue udah mencapai. Kita di dalam Tuhan nggak seperti itu. Tuhan ada tempatkan kita masing-masing unik. Cuman kita harus usahakan, kita harus sengaja, kita harus cari tahu. Kalau hari ini kita masih nggak tahu, kita harus cari tahu. Tanya. Ikut dalam pelayanan, masuk kita akan mulai merasakan. Tanpa tujuan, seberapapun hebatnya kita, seberapapun besar talenta kita, kalau kita nggak ada tujuan yang jelas, kita akan merasa kekeringan. Bayangin kalau kita jago basket. Oke? Seperti Golden State Warrior. Oke? Sama Cleveland. Golden State, ya? Yeah? Alright. Bayangkan kalau hari ini terus saya bilang, mulai hari ini semua yang main basket, ringnya saya copot. Peraturan baru dari NBA, main basket nggak boleh ada ringnya. Sesenang-senangnya orang main basket, dia nggak happy kalau cuma dribbling doang, passing, dribbling, nggak ada tujuannya. Dalam hidup kita mau melayani ini, itu, punya talenta, segala tujuannya apa? Tanpa tujuan kita kering, we got lost. We don't know where to go. What is it, God, that I live for this long and then I don't do anything gitu loh seolah-olah. Pastikan tujuan kita adalah kita mau mengenal Kristus, itu nomor 1 memang. Tapi kita mau jadi berkat, mulai dari keluarga, kerjaan, pelayanan, kota, city light. Kalau gereja kita ini menyala begitu terang, orang akan datang. Orang nggak usah pergi keluar. Karena di tempat ini terang benderang. Masalahnya masih banyak di antara kita yang merasa bahwa it's okay, itu bukan kerjaan saya. Itu kerjaan para hamba Tuhan untuk menjadi terang. Enggak. Hari ini firman Tuhan ngomong, untuk menjadi terang adalah panggilan kita. Amen. Harus punya tujuan, ambil tanggung jawab penuh bahwa untuk bertumbuh adalah tanggung jawab kita. Oke, jangan menyalahkan orang lain, abis dah gue mah gak ada yang ngajarin, abis gue gak ada yang ngasih tahu, abis gue gak ngerti ini dan sebagainya, kan gue juga baru masuk dalam Tuhan. Jangan terlalu banyak nyalahin orang sama keadaan, ambil tanggung jawab. Tanggung jawab ngomong, I have to grow and to grow is my responsibility, I'm gonna do it today. Dan yang saya lihat dari tadi 3 cerita, itu mereka semua nggak ada yang menunda. Nggak ada yang nunda-nunda, lihat nanti, enggak. Semua melakukannya segera. Dan saya harap hari ini Roh Kudus sedang berbicara pada semua hati kita hari ini. Hal-hal yang Tuhan mulai ingetin tentang potensi kita. Mungkin ada beberapa yang udah dikubur. Mungkin ada beberapa yang udah mulai nyaman. Oh, karena gue udah bisa. Terus kita nggak ngerasa kita perlu kembangkan lagi. Oh, hari ini Roh Kudus sedang ngingetin, kembangkan kembali. Lakukan hari ini, jangan nunda besok. Lakukan hari ini. Saya ada satu quote, saya akan bacakan, The Law of Diminishing Intent. Saya akan bacakan, semakin lama Anda menunda untuk melakukan sesuatu yang perlu dilakukan sekarang, semakin besar kemungkinan Anda tidak akan pernah melakukannya. Saya ulangi, semakin lama Anda menunda untuk melakukan sesuatu yang perlu dilakukan sekarang, semakin besar kemungkinan Anda tidak akan pernah melakukannya. Waktu kita tahu kita perlu melakukan sesuatu, terus kita tunda, nggak apa-apa deh, minggu depan aja. Aduh, gue tuh sebenarnya udah pengen nih masuk ke musik, atau masuk ke usher, atau masuk nih ke sound. Tapi minggu depan deh. You know, the moment we said that, ya deh nggak usah hari ini, nggak usah sekarang, semakin besar kemungkinannya bahwa kita tuh nggak jadi melakukan itu. Jadi pastikan untuk kita bisa melawan the law of diminishing intent, kita lakukan segera, don't delay. Amen? Ada amin di tempat ini? Yes.
Saya ada beberapa kata-kata yang membedakan hidup dengan kesengajaan atau hidup tanpa kesengajaan. Yuk kita sama-sama baca. Hidup dengan kesengajaan selalu memiliki ide. Hidup tanpa kesengajaan selalu memiliki alasan. Ini yang terjadi kalau kita hidup tanpa kesengajaan, adanya selalu alasan. Oh, gue gak bisa karena ini. Oh, belum sekarang karena ini. Oh, waktunya gak tepat. Selalu ada alasan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Selalu ada alasan. Tapi kalau orang yang hidup dengan kesengajaan, dia akan selalu cari ide. Selalu cari ide. Selalu cari ide. Gimana caranya? Gimana caranya supaya bisa? Gimana caranya supaya bisa? Hiduplah dengan kesengajaan. Orang yang hidup dengan kesengajaan itu selalu melihat solusi di dalam problem. Orang yang hidup tanpa kesengajaan itu sebaliknya. Orang yang selalu melihat problem dalam segala solusi. Itu mengerikan sekali. Kalau kita hidup tanpa kesengajaan, yang kita pikirin cuman problem. Ada solusinya, tapi pastikan kita mau hidup dengan sikap kesengajaan. Hidup dengan kesengajaan membuat sesuatu terjadi. Hidup tanpa kesengajaan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ketinggalan, nggak ngikutin, nggak relevan, nggak ngerti. Kenapa saya jadi begini? Apa yang sedang terjadi? Itu kalau hidup tanpa kesengajaan. Tapi orang-orang yang hidup dengan kesengajaan, dia membuat sesuatu terjadi. Dia memikirkan, oh di kita belum ada ini ya, let's do something. Oh saya ngelihat ada kebutuhan di orang-orang ini, ayo kita sama-sama lakukan. Oh kita butuh komunitas ya, ayo kita sama-sama gabung dalam komunitas. Selalu cari sesuatu. Selanjutnya hidup dengan kesengajaan berkata, ini yang bisa aku lakukan. Tapi hidup tanpa kesengajaan berkata, kenapa nggak ada yang bisa melakukan sesuatu? Kalau orang yang nggak ada kesengajaan selalu nunggu, ini bagian orang lain. Kenapa nggak ada orang lain yang gerak ya? Kenapa ya? Kok nggak ada yang mikir ya tentang hari ini? Pernah nggak kebayang bahwa waktu kita berpikir tentang itu, Tuhan lagi ngomong, ya itu lu. Itu bagian lu. Lu pikir kan? Lu tahu kan? Nah itu lu. Cuman lu satu-satu yang mikir. Ya udah itu lu. Sering kali kita mikir, kenapa sih nggak ada yang tahu? Ini sampah, lihat ini sampah. Ini kenapa sih nggak ada yang ngambil ya? Ini bener-bener deh mentalnya gimana nggak ada yang mau ngambil sampah. Tuhan ngomong, you, okay, pick it up. Amen. Saya juga kasih beberapa kalimat-kalimat untuk memberi kita gambaran hidup tanpa kesengajaan dan hidup dengan kesengajaan. Tabelnya. Wah, thank you. Jadi bagus. Kalau hidup tanpa kesengajaan, rencana memulai besok. Kalau hidup dengan kesengajaan, memastikan hari ini mulai. Hidup tanpa kesengajaan, menunggu pertumbuhan datang. Hidup dengan kesengajaan, mengambil tanggung jawab penuh. Menunggu pertumbuhan datang tuh artinya ngeflow, ya lihat deh nanti deh. Ya kalau memang ada ya oke, kalau nggak ada ya udahlah it's okay. Gitu. Kalau ada kelas, ya kalau pas ada waktunya bisa. Hey, make time to go to class. Ya ke home, iyalah nanti kalau memangnya ada waktu ya ke home ya. Kalau enggak, ya nggak usah ke home. Make your time. Semua orang juga sibuk. Kalau kita nggak sediain waktu untuk pergi ke home, kita nggak pergi ke home. Selanjutnya hidup tanpa kesengajaan itu jatuh dalam kebiasaan buruk. Hidup dengan kesengajaan berjuang untuk kebiasaan baik. Kenapa dia berjuang? Karena dia disiplin. Apa yang saya udah punya ini bagus, saya akan jaga. Dia disiplin. Mungkin untuk orang-orang yang setiap hari udah push up, saya akan push up setiap hari, push up. Dia nggak akan jatuh dalam kebiasaan buruk karena dia nggak ngerjain sesuatu, nggak ada plan, nggak tahu mau ngapain, ngambang. Akhirnya udah deh makan dan tidur. Tapi untuk orang yang punya kesengajaan, dia akan pikir, kemarin gue udah push up 10, gue hari ini akan push up 11. Sengaja, do something. Selanjutnya, kalau orang tanpa kesengajaan tuh cari aman, cari nyaman. Kalau orang yang hidup dengan kesengajaan itu ambil resiko. Nggak takut gagal, nggak takut dikritik orang, apa kata orang nanti. Lu sok spiritual lu gitu. Nggak usah ikut-ikut pelayanan lah.
Lu gak usah lah punya mimpi-mimpi besar lah. Gak ada dalam keluarga lu semua yang mimpi besar. Tapi orang yang hidup di dalam kesengajaan berani ambil resiko. I think God want to do something in my life to change the generation. Kayaknya akulah titik balik. I am the turning point. Then I'm gonna make something different. Amin. Selanjutnya, orang yang hidup tanpa kesengajaan itu berpikir sebagai korban. Orang yang hidup dengan kesengajaan berpikir sebagai pembelajar. Akhirnya kalau jadi korban tuh, aduh gue kenapa ya gini lagi, aduh gue susah, selalu ada sesuatu. Tapi seorang yang pembelajar adalah, oke, apa yang gue bisa belajar dari masalah ini? Aduh iya, gue rugi, apa yang gue bisa belajar? Oh iya, aku akhirnya kemarin salah bikin keputusannya. Apa yang aku bisa belajar? Bukan lagi sebagai korban, tapi dia mau belajar. Selanjutnya, hidup tanpa kesengajaan itu bergantung pada bakat. Hidup dengan kesengajaan bergantung pada karakter. Daud menggantungkan diri pada karakter. Saya ngelihat banyak sekali orang-orang yang mempunyai bakat. Nggak banyak sih, saya lihat beberapa orang. Contohnya, jago nyanyi. Dalam hal atlet dia hebat. Dalam hal kepemimpinan dia bagus. Dia udah mempunyai bakat. Tapi justru sayang, kadang-kadang orang yang punya bakat, take it for granted. Waktu dia udah merasa bahwa nilai dia 7 dalam hal bernyanyi, dia nggak mengembangkan nilai 7 itu. Karena dia bilang, sekeliling gue juga nilainya 5, cukup lah. Gue nggak perlu untuk jadi lebih hebat. 7 aja udah cukup, gue udah paling hebat tempat ini. Sayang. Kalau kita nggak kembangin, kita bisa jadi 9. 7 itu nggak ada yang ngantriin. Tapi kalau 9, itu yang ngantri banyak. Seringkali kita tahu bahwa kita bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat. Anggap aja, oke, harusnya 15 menit, tapi kita bisa kerjain 10 menit. Tapi karena 15 menit, kita jadi akhirnya bersantai-santai. Alah, 12 menit juga nggak apa-apa, toh masih di bawah. You know your potential, you know your ability, you know your talent. Kerjakan. Bergantung pada karakter, disiplin, komitmen. Oke, di situ kita akan bertumbuh terus. Saya ada 7 menit lagi. Saya akan langsung ke closing. Saya akan bicara tentang seorang hamba Tuhan bernama Melvin Maxwell. Saya nggak ngomongin tentang John Maxwell, saya bicara tentang Melvin Maxwell. Siapa Melvin Maxwell? Melvin Maxwell adalah papanya John Maxwell. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa diurapi, yang cinta Tuhan luar biasa. John Maxwell sendiri, anaknya Melvin Maxwell, John Maxwell itu saat ini udah menulis 76 buku. Umur dia 69. Apakah dia suka menulis? Enggak. Cuman dia sengaja menulis kata demi kata, demi kata, demi kata. Setiap hari dia menulis. Akhirnya bisa keluar sebanyak 76 buku. Dan dia bisa menjamah begitu banyak orang dalam hal leadership. Enggak cuma untuk gereja, secara sekuler. Di Inc. magazine, John Maxwell itu nomor 1 secara sekuler. Dia adalah hamba Tuhan yang diundang ke negara Paraguay oleh presidennya sendiri untuk bertemu dan mengatakan, pintu negara kami terbuka, bawa semua orang-orangmu ke sini, ajar kami, didik kami, latih kami tentang kepemimpinan. Itulah seorang hamba Tuhan, John Maxwell. Saya mau bicara tentang Melvin Maxwell. Melvin Maxwell, seorang pastor, seorang pendeta. Waktu John Maxwell kecil, dia suka datang ke ruang belajarnya Melvin Maxwell, papahnya. Malam-malam tanpa Melvin tahu, tanpa papanya tahu. Dia pengen tahu, lagi apa sih si papa ini malam-malam di ruang library-nya, di ruang belajarnya. Dan John Maxwell menemukan bahwa Melvin sedang berdoa untuk jemaatnya. Setiap hari setengah jam. Dengan sengaja dia lakukan setiap hari, dia berdoa. Dia mengampuni jemaat-jemaatnya yang menyakiti dia. Dia menangis.
Dia mendoakan. Dan di situ John Maxwell tahu waktu John Maxwell masih kecil, bahwa yang terpenting adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya kemarin lihat di YouTube, umur 88. Hari ini berarti sudah umur 94. Umur 94, dia tinggal di assisted living. Assisted living itu bukan rumah jompo ya, tapi suatu kompleks, suatu tempat tinggal di mana rumah-rumahnya itu, tempat-tempat tinggalnya itu dijagai sama ahli-ahli kesehatan, dijagai oleh orang-orang yang, karena yang tinggal di situ bukan hanya orang-orang tua, tapi kadang-kadang orang yang perlu treatment, perlu rehab, itu tinggal di situ. Jadi waktu satu hari, waktu Melvin Maxwell mau masuk ke assisted living, dia ngomong pada John, saya bersedia masuk ke dalam assisted living dengan satu syarat. Saya harus jadi orang yang pertama masuk ke tempat itu waktu pembukaan. John Maxwell bilang, kenapa harus begitu? Dia pikir mungkin dia kompetitif, tapi rupanya enggak. Alasannya adalah ini, dia bilang, John, saya harus jadi orang yang pertama masuk ke sana, karena tempat itu baru. Saya pengen mengetahui di tempat itu semua ruang lingkupnya, saya pengen pelajari dulu. Sehingga waktu ada orang pertama masuk, saya bisa salami orang itu. Saya bisa pastikan pada mereka, you are okay, everything's gonna be okay, I'm gonna help you. Saya akan bantu kamu, saya akan kasih kamu petunjuk. Hari ini, Melvin Maxwell membuat kebaktian, walaupun dia udah pensiun dari pastoral dia, gereja dia, tapi di assisted living-nya, dia membuka kebaktian. Mulai dari satu kebaktian, penuh. Dia buka kebaktian kedua, penuh. Dia buka kebaktian ketiga, penuh. Ini umur 93. Dan dia bilang kepada John, kalau seperti ini, kita harus buka satelit. Karena nggak cukup. Orang 93 tahun. Waktu dia mengadakan pelayanan yang namanya Pay It Forward di umur 79. Dia mengatakan, saya menemukan orang muda yang saya bisa delegasikan. Umur dia 64. Dia sebut itu anak muda. Hidup dengan suatu kesengajaan. Dan kalau kalian lihat nanti di YouTube waktu umur 88, waktu dia berkhotbah, saya menangis waktu mendengar dia seperti itu, umur 88. Dia katakan, kita semua bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kita semua harus membayangkan waktu kita masuk gerbang sorga, akan ada orang-orang yang menyalami tangan kita dan berkata, terima kasih. Karena pelayanan kamu, saya kenal Tuhan. Terima kasih, karena pelayanan kamu, saya hidupnya dirubah. Dan dia berdoa, dia challenge orang-orang di umur 88. Dan hari ini dia umur 94. Finishing strong. It's my prayer. Tuhan, saya mau finish strong. Saya bisa enggak nanti kayak gitu ya? Udah umur 94, umur 88, umur 79. Bisa enggak saya tetap melayani Tuhan? Tetap mikir Tuhan, what can I do for you? Waktu dia mengalami serangan jantung 79, dia ngomong, God, give me one more ministry before I go home. Tantangan untuk kita, ayo gak peduli kita dalam keadaan apa. Cuman saya rindu, seperti message kita hari ini. Kita putusin, kita mau hidup dengan sengaja untuk Tuhan. Kita mau punya purpose untuk Tuhan. Amin, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, come on. Hari ini kalau Roh Kudus bicara di dalam hati kita masing-masing, dan kita membuat keputusan, Tuhan udah terlalu lama nih Tuhan, saya hidup tanpa tujuan yang jelas, tanpa ada satu kesengajaan. Tapi hari ini Tuhan saya mau bikin keputusan, mulai hari ini saya mau bikin decision. Saya mau hidup dengan sengaja bagimu, saya gak mau nunda. Today is the day. Kalau itu adalah teman-teman di tempat ini, saya minta untuk angkat tangan. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Kalau itu adalah teman-teman semua di tempat ini, angkat tangannya. Tuhan, ini kami. Ini kerinduan kami.
Tuhan kami mau bertumbuh di dalam Engkau, mencapai potensi kami. Dan potensi itu adalah tanggung jawab kami Tuhan. Kau udah memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk kami melakukan perkara yang baik untuk mengenal Engkau. Saat ini adalah tanggung jawab kami untuk kami menumbuhkannya. Tuhan, ini kami. Saat ini hamba berdoa untuk semua yang mengangkat tangan Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan Tuhan, agar mulai hari ini kami keluar dari perahu kami. Kami berjalan di atas air bersama dengan Engkau. God, to walk on water is just the beginning. Karena kami akan melihat Tuhan kuasa-Mu luar biasa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin.